Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ada, sebagaimana kita ada hari ini. Itu semua karena kebaikannya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau memulaikan ibadah kita hari ini. Kita angkat satu pujian, kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hallelujah.
selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami, untuk keberadaan setiap kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati pikiran kami Tuhan, agar hanya tertuju kepada Tuhan. Terlebih ketika firman-Mu ditaburkan, biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang dapat menerima benih firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat berakar ke dalam, berbuah ya Tuhan, tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, di dalam setiap apa yang kami lakukan, hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Semua penuh dengan bahagia. Mari kita angkat satu pujian. Sebab Tuhan, Dia baik. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur dan halamannya dengan penuh pujian. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat
bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, tak satu pun, tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku,
Amin. Haleluya. Saya persilakan kepada hamba ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sepanjang waktu ini yang sudah Tuhan begitu limpahkan rahmat dan kasih karunia yang begitu luar biasa. Hari ini Tuhan kami mau beribadah, meski hanya lewat online, tapi kami percaya Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini Tuhan, pakai mulut lidahnya sebagai saluran dari perkataan Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, latar belakang mengapa Tuhan Yesus menceritakan mengenai perumpamaan ini adalah ketika ahli Taurat dan orang-orang Farisi bersungut-sungut melihat Tuhan Yesus melayani orang-orang berdosa. Kita bisa melihat di ayat yang kedua dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, untuk menanggapi sikap orang Farisi dan ahli Taurat kepada orang-orang berdosa ini, maka dikatakanlah, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang ini merupakan perumpamaan yang cukup umum sekali telinga kita ya, sehingga ketika kita mendengar judul perikop ini saja, pikiran kita akan langsung diarahkan kepada sebuah pertobatan dari seorang anak yang sudah berdosa kepada bapaknya. Ya, di mana ada seorang anak yang ketika bapaknya masih hidup, dia meminta hak waris kepada bapaknya. Yaitu di mana bapak ini mempunyai dua orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Kemudian yang bungsu meminta hak warisnya kepada bapaknya. Setelah dia meminta hak warisnya, kemudian dia menjual harta kekayaannya ini dan pergi ke tempat yang sangat jauh sekali. Singkat cerita, di dalam pengembaraannya, anak ini kemudian mengalami kemerosotan yang begitu luar biasa ya, sampai dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Bahkan untuk makan makanan yang tidak layak ya, makan makanan babi sendiri pun ya, dia tidak layak ya. Itu sebabnya dia pulang ke rumah bapaknya, meminta ampun kepada bapaknya, dan bapaknya dengan sukacita menerima anak ini di dalam rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini perikop yang akan kita bahas dalam perikop ini bukanlah tentang peristiwa pertobatan dari anak yang bungsu ini, saudara ya, tetapi mengenai hilangnya seorang anak sulung yang hilang di dalam rumahnya sendiri, saudara ya. Jadi seorang anak sulung yang hilang di dalam rumahnya sendiri. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan mendapat kembali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan tindakan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setelah membaca ayat yang tadi, maka kalau kita meneliti lebih lagi ya, apabila kita memperhatikan narasi ini dengan lebih teliti, maka kita akan menemukan bahwa penekanan Tuhan Yesus dalam perikop
digambarkan dalam figur seorang bapak yang mengasihi kedua anaknya yang telah salah dalam menilai kasih bapaknya sehingga mereka jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yang akan kita pelajari hari ini berbicara tentang seorang anak sulung tetapi lupa tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Ada dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi anak sulung itu bukan sesuatu hal yang mudah, ya. Kenapa saya berkata demikian? Dalam tradisi kami, ya, saya adalah orang Batak. Dalam tradisi kami, anak yang sulung itu mendapat hak waris memang lebih besar daripada saudara-saudaranya yang lain. Tetapi saudara, mereka tidak hanya mewarisi hak kekayaan orang tuanya, tetapi mereka juga mewajib tanggung jawab mereka sebagai penerus kepala keluarga. Karena apa? Ketika orang tua mereka meninggal, maka anak yang sulung menggantikan ayah mereka menjadi orang tua bagi saudara-saudara mereka yang lain. Ya, di dalam tradisi Yahudi, kalau kita baca di dalam Ulangan 21 ayat 17, kita juga bisa melihat bahwa posisi anak sulung ini sebenarnya sangat penting sekali dan sesungguhnya tidak bisa digantikan oleh siapapun, ya. Di dalam Ulangan 21 ayat 17 dikatakan bahwa anak sulung memperoleh hak kekayaan 2 kali lipat lebih besar daripada saudara-saudara yang lain. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, anak yang sulung selalu akan mewarisi kedudukan ayahnya, ya, baik itu di dalam kepemimpinan maupun di dalam keluarganya, ya. Kita bisa melihat itu di dalam kitab Raja-Raja, saudara, ya. Ketika seorang raja meninggal, maka yang menggantikan posisi raja adalah anaknya yang paling besar atau anak yang sulung, bukan anak yang lain. Itu artinya adalah sejak kecil anak sulung sudah diberi penjelasan atau sudah diajarkan bagaimana melakukan tanggung jawab sebagai anak sulung, sebagai ahli waris yang kelak akan mewarisi tanggung jawab sebagai pengganti orang tua, ya. Sehingga ketika anak ini sudah besar, seharusnya dia sudah bukan hanya sudah mengerti, tetapi sudah bisa melakukan apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang anak sulung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini kita melihat ayat-ayat yang di atas. Ketika saudara yang bungsu meminta harta warisan kepada ayahnya, kemudian menjual harta kekayaannya itu kepada orang lain, dan kemudian dia pergi meninggalkan keluarganya, apa yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini? Kemana dia? Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan bahwa dia berada di ladang, ya, ayat yang ke-25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika anak yang sulung ini melakukan hal seperti ini, artinya apa? Artinya dia tidak menganggap bahwa adiknya ini adalah sesuatu atau seseorang yang sangat penting baginya. Saudara, tindakan si sulung yang menganggap bahwa adiknya ini tidak penting bukan hanya diekspresikan di dalam ayat yang ke-25 yang dia tidak peduli kemanapun adiknya pergi, dia tidak mau mencari, tetapi ini pun diekspresikan di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika adiknya ini pulang disebut dengan meriah, dengan pesta oleh ayahnya, anak yang sulung ini sangat jengkel sekali dan dia sangat marah, sampai-sampai dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kejengkelan dan kemarahan anak yang sulung ini sangat beralasan sekali, ya. Kenapa? Karena secara hukum Yahudi, tradisi Yahudi, kita bisa baca di dalam kitab Ulangan 21 ayat 18 sampai 21, hukuman bagi setiap anak-anak yang mendurhakai orang tua mereka adalah dilempari dengan batu oleh seluruh penduduk yang ada di kota itu, ya. Jadi ketika anak yang bungsu ini melakukan hal yang begitu durhaka kepada bapaknya, secara otomatis anak yang sulung melihat bahwa tindakan ini adalah tindakan yang tidak pantas untuk diampuni. Itu adalah tindakan yang tidak pantas untuk diberi kesempatan, dan itu adalah tindakan yang pantas untuk dihukum, yaitu hukum mati, saudara, ya.
Seharusnya anak yang bungsu ini tidak punya hak apa-apa lagi di rumah ini. Itu sebabnya anak yang sulung ini berkata kepada bapaknya bahwa adiknya ini bukanlah pulang, tetapi datang, saudara ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-30. Dia katakan, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan. Dia katakan datang, loh saudara ya. Dia tidak katakan dia pulang. Karena apa? Anak yang seperti ini sudah seharusnya dia pulang. Tidak ada apa-apa. Kemudian kemarahannya diekspresikan lagi dengan dia menganggap bahwa adiknya ini bukan lagi bagian dari dirinya sendiri. Dia menilai bahwa adiknya ini, saudaranya ini hanyalah bagian dari alat saja. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat yang ke-30 ini dia tidak mengakui adiknya. Dia mengatakan bahwa dia adalah anak bapak, bukan adik. Dia menolak adiknya, saudara. Dia hanya menganggap bahwa adiknya adalah bagian dari bapaknya saja, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut prinsip hukum Taurat, tindakan dari seanak yang sulung ini itu tidak salah, saudara ya. Karena pada zaman itu apa yang dilakukan oleh anak sulung ini adalah tindakan yang lazim untuk dilakukan oleh saudara-saudara. Ketika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak punya hak apa-apa lagi di dalam rumah itu, bahkan dia pantas untuk dihukum mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih luar biasa adalah ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa prinsip kekayaan Bapa itu tidak sama dengan prinsip kekayaan yang ada di dunia, saudara. Karena bagi Bapa, harta kekayaan itu tidak lebih berarti dibandingkan dengan keselamatan setiap anak-anak, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tua pasti menginginkan setiap anak-anaknya hidup dengan rukun dan damai, betul ya, saling memperhatikan, saling mengasihi. Ketika ada satu anak yang pergi dari rumah, seorang orang tua pasti ingin sekali anak yang lain pergi untuk mencari dan menemukan saudaranya yang pergi. Begitu pula dengan hati Bapa kita, saudara ya. Kerinduan dari Allah adalah dia bisa hidup bersama-sama dengan anak-anaknya di rumah. Saudara, di dalam gereja banyak anak-anak Tuhan yang pergi meninggalkan gereja dengan berbagai alasan yang kita mungkin tidak mengerti ya. Ataukah itu karena keegoisan mereka atau ketidakpuasan mereka dengan saudara-saudaranya yang lain. Banyak faktor yang membuat anak-anak Tuhan meninggalkan rumah Tuhan. Nah, ketika kita mengaku sebagai anak Allah, anak Bapa, bagaimana respon kita menghadapi keluarga kita yang seperti itu? Apakah kita akan diam saja? Apakah kita akan menjadi orang yang acuh? Ataukah kita akan melihat bahwa itu bukan urusan saya? Dia bukan lagi bagian dari diri saya. Dia hanyalah bagian dari Bapa. Sehingga orang ini mau pulang, mau enggak, ya itu urusan Bapa ya. Karena hanya ketetapan Bapa saja yang bisa membuat orang ini pulang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengklaim kita sebagai anak yang sulung, yang berhak menerima warisan kerajaan Allah, tetapi kita tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai anak yang sulung. Kita tidak mengerti apa yang menjadi kerinduan Bapa kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi hati Bapa kita. Itu artinya pengakuan kita hanya berdasarkan pengakuan di mulut kita saja, saudara. Kerinduan Bapa kita adalah setiap anak-anaknya, anggota keluarganya hidup bersama-sama dengan Dia. Apakah kerinduan Bapa ini menjadi kerinduan kita juga? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua yang akan kita bahas adalah berbicara tentang anak yang salah memahami konsep tentang keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani di gereja bukan berarti kita berhak mendapatkan sesuatu yang lebih
sesuai dengan ekspektasi kita, saudara ya. Nah, hal seperti inilah yang kemudian dirasakan oleh anak yang sulung ini, saudara ya. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika bapaknya ini menyambut anaknya yang pulang dengan sukacita dan mengadakan pesta bagi anak yang bungsu ini, apa selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh abangnya yang sulung ini? Yang dia lakukan adalah dia menolak untuk hadir di dalam perayaan bapaknya, ya. Saudara, secara terang-terangan anak yang sulung ini mendeklarasikan penolakannya terhadap sikap ayahnya. Secara langsung dia mengatakan bahwa apa yang bapaknya lakukan itu sesuatu yang tidak benar, dan saya menolak untuk bergabung di dalam ketidakbenaran itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh anak ini memaksa sang ayah untuk pergi keluar, ya, pergi keluar dan berbicara kepada anak yang sulung ini. Saudara, Timothy Keller berkata bahwa tindakan bapak ini sebenarnya merendahkan dirinya sendiri karena dilakukan oleh pemilik rumah dan penyelenggara pesta besar. Jadi seorang pemilik rumah, penyelenggara pesta itu tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Artinya adalah anak yang sulung ini sedang merendahkan ayahnya, saudara ya. Kemarahan yang tak terkendali dari anak yang sulung ini membuat dia menghina ayahnya di depan umum, saudara ya. Dia membuat ayahnya begitu terhina secara tidak hormat. Dan itu adalah tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak muda pada zaman itu, di mana pada waktu itu mereka sangat mengutamakan kehormatan dan rasa penghormatan mereka kepada orang yang lebih tua. Bapak, ibu, saudara yang dikasih Tuhan, selain itu anak yang sulung ini juga menganggap dirinya sendiri paling benar. Dia lebih benar, ya. Dia mengatakan bahwa di ayat 29b, dia mengaku bahwa dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya, saudara. Dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Nah, kemudian karena kekerasan hatinya anak sulung yang merasa dirinya selalu benar ini ternyata menganggap dirinya selama ini bukan hanya sebagai anak, saudara ya. Ternyata selama ini dia menganggap bahwa dirinya adalah sebagai seorang upahan, saudara. Kenapa demikian? Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-29, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kemudian dikatakan kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan saudara-saudara, ya. Bapak yang sudah dikasih Tuhan, ketika anak yang sulung ini menggunakan kata aku melayani, ya, di dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya dia menggunakan kata dulo, saudara ya, bukan diakoneo, saudara. Kata dulo memiliki arti aku melayani sebagai hamba. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi anak yang sulung ini tidak melayani dengan kasih atau sukacita karena dia menganggap bahwa dia melayani itu bukan sebagai seorang anak, melainkan sebagai seorang hamba yang pantas untuk diberi upah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dia mengukur ketaatan dan pelayanannya sebagai sesuatu yang pantas untuk menerima upah, saudara ya. Tidak sadar bahwa dia sebenarnya lebih dari seorang hamba. Dia derajatnya lebih tinggi, saudara ya. Kenapa? Dia adalah anak majikan. Dia adalah seorang tuan yang berhak atas seluruh harta kekayaan bapaknya. Apalagi dikatakan dia adalah anak yang sulung, saudara ya. Saudara, ketika anak yang sulung ini menganggap dirinya sebagai seorang hamba, secara terang-terangan anak ini mengatakan di depan umum bahwa dia menolak bapaknya. Dia tidak mengakui bapaknya sebagai bapak. Karena apa? Karena dia tidak memandang dirinya sendiri sebagai seorang anak, melainkan hanya seorang hamba, saudara ya. Saudara, ketika anak yang sulung ini melakukan hal seperti itu, ketika dia menolak bapaknya, artinya dia tidak bisa melihat atau memahami tindakan dari bapaknya dalam mengekspresikan kasihnya kepada adiknya dan juga kepada dirinya sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap
menggambarkan sikap orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa saya berkata demikian? Orang ahli Farisi dan ahli Taurat merasa diri mereka selalu paling benar. Ya, kita bisa membuka berbagai ayat di mana orang Farisi dan ahli Taurat merasa diri mereka adalah orang yang paling benar, tidak pernah melanggar perintah Allah. Ya, mereka selalu mengikuti segala tuntutan Taurat dan dengan begitu ketat. Tidak ada satu apapun yang mereka lewatkan. Ya, hal ini supaya mereka memperoleh perkenanan Tuhan, katanya. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam segala ketaatan dan kesalehan mereka justru tidak mengakui Allah. Mereka menolak Allah. Bukankah mereka juga menolak Tuhan Yesus? Sama seperti anak yang sulung menganggap dirinya sebagai hamba, menolak bapaknya. Demikianlah orang Farisi menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat, Ibu Saudara, ya. Kita begitu sibuk dalam ketaatan dan pelayanan kita, Saudara, ya, melakukan berbagai ritual sepanjang waktu dalam hidup kita, gitu ya. Kita merasa apa yang sudah kita lakukan ini semua untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita merasa bahwa kita telah melakukan segala upaya yang terbaik dalam hidup kita, hal yang paling benar yang sudah kita lakukan, sehingga kita patut untuk menerima upah, Saudara, ya. Pertanyaannya adalah, apakah pelayanan yang sudah kita lakukan atau kesalehan yang sudah kita lakukan itu berkenan kepada Allah? Atau jangan-jangan kita sudah menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak Allah karena kita tidak memahami tindakan Allah dalam mengekspresikan bentuk kasih-Nya kepada kita melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, Saudara, ya. Karena apa? Karena fokus kita itu sebenarnya bukan lagi kepada Allah. Fokus kita adalah kepada upah yang akan kita peroleh. Apa itu? Yaitu kehidupan kekal. Fokus kita melayani, fokus kita hidup di dalam ketaatan kita adalah supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan, kesalehan itu sesuatu yang wajib atau harus untuk kita lakukan. Kenapa? Ini adalah bentuk ekspresi kita mengucap syukur kepada Allah karena keselamatan yang sudah Allah kerjakan dalam diri kita, Saudara, ya. Jadi ketaatan dan kesalehan kita ini bukan kita lakukan untuk memperoleh kehidupan kekal, Saudara, ya. Tetapi justru karena kita sudah memperoleh kehidupan yang kekal itu, sehingga kita hidup di dalam kesalehan dan ketaatan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan ini pun bukan sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri, karena Allah yang memampukan kita untuk bisa melakukannya, Saudara, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekekalan bukan sesuatu yang bisa kita usahakan, baik itu dengan kesalehan kita, baik itu dengan ketaatan kita, baik itu dengan pelayanan kita. Tidak bisa, Saudara, ya. Kekekalan bukan berbicara tentang apa yang akan kita peroleh ketika kita mati kelak, Saudara, ya. Kekekalan berbicara tentang mengenal Allah dengan benar pada saat ini, Saudara, ya. Karena bila kita tidak mengenal Allah dengan benar pada saat ini, Saudara, artinya adalah sia-sialah segala sesuatu yang sudah kita lakukan, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perikop ini kita telah melihat bagaimana kedua anak ini sebenarnya telah mempermalukan bapaknya, ya, dengan cara mereka masing-masing, ya. Tetapi kasih Bapa yang tanpa batas ini telah menembus batas-batas tradisi waktu itu, sehingga dia tidak lagi melihat pantas atau tidak pantasnya apa yang dia lakukan. Yang penting kedua anaknya pulang, Saudara. Dia tidak melihat apa yang dia lakukan pantas atau tidak dilihat oleh manusia ini, dilihat oleh semua orang. Yang penting adalah dia bisa hidup kembali bersama-sama dengan anak-anaknya. Saudara, di ayat yang terakhir secara jelas Tuhan Yesus menuliskan perasaan dari bapaknya ini
untuk anaknya. Saudara, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dapat kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bahasa Yunani Tuhan Yesus menggunakan kata mati dengan kata nekros. Nah, kata nekros ini atau mati ini artinya sama dengan kata hilang. Dalam bahasa aslinya adalah akrolos yang juga berarti kata mati. Jadi kata mati dan hilang ini memiliki arti yang sama. Pertanyaannya adalah kenapa Tuhan Yesus harus menggunakan kata yang sama untuk menggambarkan anak yang bungsu ini, saudara ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata nekros juga digunakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita bisa membacanya di dalam Efesus 2 ayat yang pertama. Rasul Paulus merujuk kata mati di sini adalah merujuk pada kata mati karena dosa-dosa. Ya, jadi kata hilang dan mati dalam ayat ini memiliki pengertian yang sama, yaitu merujuk kepada kematian karena dosa-dosa yang sudah kita lakukan, saudara ya. Kemudian kata hidup, menjadi hidup kembali dan didapat kembali juga memiliki arti yang sama, yaitu merujuk pada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan anugerah keselamatan yang kita peroleh hari ini bukan berdasarkan dari hasil usaha kita sendiri, tetapi karena pemberian dari Allah, saudara. Jadi tidak ada satu usaha pun yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari kebinasaan kita, saudara. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dari perikop hari ini kita belajar bahwa mau anak sulung, mau anak bungsu, kita semua adalah orang-orang yang sudah mendurhakai Allah dan tidak layak untuk hidup, saudara ya. Upah, satu-satunya upah yang kita terima adalah kematian kekal, saudara ya. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, kasih Bapa yang begitu luar biasa tanpa batas bagi kita, Dia merendahkan diri, mengambil rupa menjadi seorang manusia, turun ke dunia ini untuk menebus kita dari setiap dosa-dosa. Itu sebabnya tidak ada seorang pun di antara kita ketika kita melakukan pelayanan kita berpikir untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima itu, saudara ya. Tetapi karena Allah sudah melayakkan kita, maka kita dilayakkan untuk menerima sendiri. Saudara, pengenal Allah yang benar bukanlah ketika kita bersungguh-sungguh melayani Tuhan karena kita akan memperoleh berkat, tetapi pengenalan Allah yang benar adalah ketika kita mengimani apa yang kita lakukan saat ini, pelayanan kita, ketaatan kita sebagai wujud dari ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena keselamatan itu sudah dikerjakan di dalam diri kita, sehingga kita tahu bahwa kehidupan kekal yang sesungguhnya adalah kehidupan yang mengenal Allah yang benar pada saat ini. Sudahkah kita mengenal Allah kita saat ini? Sudahkah kita mengerti hati Allah kita? Ataukah kita menjadi orang-orang yang tidak peka terhadap kerinduan Bapa? Kita melupakan tanggung jawab kita sebagai anak yang sulung, dan kita tidak memahami konsep keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami Tuhan bahwa ketika kami berpikir apa yang sudah kami lakukan, ketaatan kami, kesalehan kami, pelayanan kami menjadi tolok ukur kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kepada kami bahwa ketika kami menyebut diri kami sebagai anak-anak Allah, artinya adalah kami tidak boleh melupakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak sulung yang harus mencari saudara-saudara kami yang lain. Kami juga harus memiliki pengenalan yang benar akan Engkau dan akan keselamatan yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang waktu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam dalam hati kami Tuhan, menjadi tunas
tunas yang tumbuh subur di dalam diri kami Tuhan, sehingga kami bisa berbuah-buah dengan lebat, dan kami bisa melakukan apa yang kami ketahui di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi teladan baik bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan sukacita, dengan membawa berkat rohani firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Hendaklah kita sebagai anak-anak sulung jangan hanya mengingat status kita, namun kita juga menjadi berkat bagi orang lain, anak-anak bungsu yang perlu untuk kita bimbing, kita arahkan, dan kita dewasakan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah selesai. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk hari Jumat tanggal 14 Agustus ada komsel online melalui Google Meet pukul 19 sampai dengan pukul 21. Dan untuk hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 ibadah offline di Jalan Mangga, ya, Jemaat Gabungan Sanggar Urip, Pungkur, dan Mangga. Untuk sementara lansia dan anak-anak tidak boleh hadir sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah, khusus untuk lansia akan dilayani perjamuan kudus dan juga ibadah secara online. Nah, doa syafaat tiap-tiap jemaat dengan pokok doa, berdoa bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, untuk persembahan dan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditayangkan setelah ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah memberkati pelayanan kami. Kiranya Tuhan membalas dengan berlimpahnya. Salam sehat. Kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitung